Scene beralih saat 10 tahun lalu, pada saat Koji masih bekerja di Jepang, dia ditanyai oleh bosnya apakah pekerjaan yang dia berikan ini disukainya. Koji mengatakan pekerjaan itu tidak begitu buruk untuk dirinya. Bosnya memberitahu tidak ada yang namanya tidak begitu buruk, adanya hanya baik atau buruk. Dan jika nanti Koji mendapatkan pekerjaan lain, dia pasti akan keluar dari tempat ini. Koji bertanya apa yang harus dia lakukan. Bosnya membawanya ke dalam. Bosnya memberitahu jika Koji berhasil mendapatkan wanita yang duduk di sana dan membuatnya mencintai Koji, maka Koji akan jauh lebih baik. Dan wanita itu adalah Rena, seorang anak miliarder yang harus ditaklukkannya. Keesokan harinya, seperti janjinya, Koji mengantar Nonim ke rumahnya. Nonim merasa sangat khawatir karena dia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah karena pertengkaran dengan ibunya. Koji mencium keningnya dan menguatkan Nonim untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan masalah keluarganya. Nonim hendak masuk ke rumahnya. Ternyata ibu dan kakak laki-lakinya sudah menunggunya di luar. Ibunya dan kakak laki-lakinya langsung memeluk Nonim dengan penuh rasa sayang karena mereka sudah membuat Nonim kesusahan selama ini. Ibunya mengatakan dia sangat menyayangi Nonim. Koji senang melihat Nonim bisa berdamai dengan keluarganya dan menyelesaikan masalahnya. Ibunya Nonim merasa bersalah karena semua yang sudah dia lakukannya ini memberatkan Nonim. Kakaknya pun meminta maaf karena sebagai kakak ia justru masih bingung mencari pekerjaan dan belum bisa membantu mereka, serta ia akan menjual mobil itu agar mereka bisa membayar hutangnya. Ibunya memberitahu jika ada masalah beritahu dia akan mencoba memperbaikinya dan membuat hari-hari lebih baik. Ibunya memeluk mereka berdua bersyukur karena mereka sudah bisa kumpul bersama lagi. Malam harinya, Noni menelpon Koji untuk mengabarinya. Noni mengatakan dia senang karena kakaknya akan membantu dia membayar hutang dan menjadi lebih baik. Noni berterima kasih sudah membuatnya pulang. Noni juga mengajak Koji makan malam bersama keluarganya. Koji mengiyakannya dan menyuruh Noni menjadwalkannya. Noni sangat senang. Koji sangat senang mendengar Noni sudah bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Koji juga menyuruh Nonim untuk datang kapan saja ke apartemennya karena dia menaruh kunci apartemennya di tas Nonim. Nonim kaget mendengarnya, kemudian Koji menutup telepon. Setelah menelpon, Nonim langsung mengecek tasnya dan benar dia menemukan kunci apartemen milik Koji. Nonim sangat senang sekali. Terlihat Rena datang ke apartemen Koji dan mendengar pembicaraannya dengan Nonim. Koji memarahinya karena Rena datang tanpa memberitahu. Koji bertanya apa yang akan Rena lakukan. Bukankah mereka berdua sudah sepakat mengakhirinya? Rena mengatakan dia berubah pikiran dan Koji mempekerjakan sekretaris. Koji menjawab tapi Rena tidak pernah mencintainya. Rena membenarkan dia tidak mencintai Koji. Rena bertanya kenapa Koji berpakaian padahal Rena sudah melihat semua detail tubuh Koji. Jadi tidak perlu malu. Koji hanya diam saja sambil menonton TV. Rena mengancam Koji untuk sadar diri karena Koji adalah miliknya dan dia tidak suka miliknya diambil oleh orang lain. Dan Koji harus menuruti perkataan Rena. Jika tidak, Rena akan memberitahu Noni masa lalu Koji. Keesokan harinya, Nonim sedang merangkai bunga untuk vas di ruangan Koji dan Ting datang menghampirinya. Ting bertanya bunganya akan diberikan kepada siapa. Noni menjawab dia akan menaruhnya di ruangan bos untuk menambah kesegaran di dalam ruangan. Kemudian rekan kerja lain datang dan membicarakan tentang posisi COO yang di atas Koji sebagai CEO. COO ini bisa memindahkan peran dari para staf dan COO ini adalah seorang wanita yang sudah kita kenal. Sesaat kemudian Rena dan Koji datang sehingga semua langsung menyapa dan kembali ke meja masing-masing. Rena menyapa Nonim karena ia bertemu kembali setelah beberapa waktu yang lalu. Nonim menyapa Rena. Rena memberitahu Nonim untuk bersikap sopan karena dia sekarang adalah COO di perusahaan. Nonim menatap Koji. Melihat itu, Rena langsung menggandeng Koji dan mengatakan mereka harus lanjut rapat. Saat sedang bekerja, Nonim terlihat tidak fokus karena kedatangan Rena yang selalu menempel pada Koji. Rena mengatakan dia akan mengganti posisi karyawan yang diperlukan. Rena sengaja berdekatan dengan Koji di depan Nonim. Koji bertanya apa ada masalah. Noni menjawab ada dokumen yang harus ditandatangani Koji. Koji mengatakan letakkan saja di mejanya. Setelah mereka pergi, dua rekannya langsung menghampirinya dan bertanya apa yang dibicarakan Rena karena terlihat sangat serius. Noni hanya menjawab dia tidak tahu. Dalam rapat, Rena terus mengoreksi semua tim kerja.
Nonim bertanya pada tim penerjemah dan mereka mengatakan mereka kewalahan dalam mentranslate karena penerjemah mereka sudah full. Nonim juga yang bekerja di sana sebagai penerjemah berganti menjadi sekretaris sehingga mereka kekurangan penerjemah. Rena memarahi Nonim yang berganti peran dari penerjemah menjadi sekretaris. Salah satu rekan kerja memberitahu setelah Nonim menjadi sekretaris banyak respon positif karena kerjanya sangat bagus. Tapi Rena tidak mau mendengarnya. Rena pun menyuruh Nonim untuk kembali ke posisinya sebagai penerjemah. Koji menolak Nonim dipindahkan, karena jika Nonim dipindahkan beban kerja Koji akan semakin banyak. Rena tetap menolaknya. Nonim tidak mau membebani perusahaan sehingga dia memutuskan untuk beralih ke posisi penerjemah. Tim HRD memberitahu bahwa mereka akan mencarikan sekretaris baru untuk Koji, tapi Koji menolaknya. Kemudian seperti biasa, Ploy memberikan banyak berkas yang harus dikerjakan Nonim tanpa henti ke mejanya. Nonim terlihat sangat sibuk. Ploy terus memprotes Nonim. Saat Koji datang, Nonim bahkan mengira itu adalah Ploy karena dia sangat sibuk. Koji memberikan berkas dan menyuruh Nonim membukanya karena sangat penting. Nonim membukanya. Nonim tersenyum melihat notes kecil dari Koji yang menyemangatinya. Nonim jadi semangat bahkan saat Ploy datang, ia terlalu bersemangat hingga mengejutkan Ploy. Nonim melanjutkan pekerjaannya. Sepulang kerja, Nonim mampir ke apartemen Koji untuk memasak makan malam untuk mereka. Nonim hendak mengambil gelas untuk anggur, tapi dia terkejut melihat sebuah gelas yang terdapat lipstik. Tak lama kemudian Koji pulang dan dia bingung Nonim tidak terlihat senang melihatnya pulang. Nonim duduk terpatung di sofa hingga membuat Koji bingung dan bertanya ada apa. Nonim bertanya apa ada wanita lain yang datang ke apartemen Koji. Nonim menunjukkan gelas yang terdapat bekas lipstik dan bertanya apakah Rena yang datang. Koji membenarkannya. Mendengar itu, Nonim marah dan hendak pergi, tapi Koji menahannya dan menyuruhnya kembali duduk. Koji mengatakan Rena datang untuk membahas pekerjaan dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Dan hanya Nonimlah satu-satunya wanita yang ada di hati Koji. Koji meminta Nonim mempercayainya. Nonim memberitahu bahwa dia tidak suka ada wanita lain yang bersama Koji dan datang ke apartemen Koji. Koji pun berjanji dia tidak akan membiarkan wanita manapun datang ke apartemennya. Nonim terlihat masih marah dan kesal karena kejadian ini sehingga Koji mencoba menghiburnya. Koji mengajak Nonim untuk kencan besok karena akhir pekan dan dia tidak ada jadwal. Hal ini membuat Nonim langsung senang. Keesokan harinya, Nonim membuatkan makanan untuk kakaknya. Nonim terlihat berdandan cantik tidak seperti biasanya sehingga kakak laki-lakinya curiga jika Nonim akan kencan. Mereka sarapan bersama dengan ibunya dan mengobrol karena mereka sudah baikan. Kemudian Nonim datang ke mall menunggu Koji datang. Tak lama kemudian Koji datang dan bertanya apa yang diinginkan Nonim hari ini. Nonim mengatakan dia ingin mengajaknya nonton di bioskop dan makan waffle. Kemudian Koji harus menggandeng tangannya sepanjang hari. Di saat menonton film, Nonim terlihat ketakutan karena film yang dia pilih. Sehingga Koji tersenyum melihat tingkahnya. Beberapa kali Nonim menutup mata karena ketakutan sehingga Koji mengajaknya keluar saja. Namun Nonim tidak mau karena ia ingin menonton film tersebut. Sehingga Koji memeluknya agar Nonim tidak ketakutan. Setelah menonton bioskop, Nonim mengajak Koji untuk makan di sebuah restoran favoritnya. Saat masih memilih menu, tiba-tiba Koji mendapat telepon. Koji meminta izin untuk keluar mengangkat telepon itu dan menyuruh Nonim untuk pesan dulu. Nonim melihat Koji yang terlihat sibuk dengan teleponnya di luar. Koji masuk ke dalam dan meminta maaf dan menyuruh Nonim memesankannya untuknya. Koji juga memberitahu bahwa dia tidak bisa makan malam bersama dengan keluarganya karena ada urusan pekerjaan mendadak. Koji meminta maaf. Nonim mengatakan tidak apa-apa, ibunya bebas setiap hari, bisa lain kali saja dan mereka lanjut makan. Saat akan pulang, Koji meminta Nonim untuk menyampaikan maafnya pada ibunya Nonim karena tidak bisa datang kali ini. Lalu Koji pergi. Hal ini membuat Nonim gelisah dan kecewa karena Koji terlihat sibuk dan membatalkan makan malam bersama keluarganya. Dan bersambung, bagaimana kelanjutannya ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.